mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Stroke Non-Hemorrhagic di Ruang Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan di ruangan Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda pada tanggal 3 Maret hingga 5 Maret 2020 dengan menggunakan 2 responden, yaitu Nyonya M dan Tuan Z. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan diagnosa keperawatan yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan embolisme, di mana pada pasien 1 didapatkan hasil data yaitu keluarga pasien mengatakan pasien tidak dapat menggerakkan tangan kiri dan kaki kiri dengan keadaan lemah, kesadaran apatis GCS E4V1M5, di mana saat melakukan pemeriksaan 12 saraf kranial, pasien hanya dapat diperiksa di nervus ketiga yaitu oculomotorius, pupil mengecil saat terkena cahaya, dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 180/90, nadi 84 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, dengan suhu badan 36,4 derajat Celcius, SpO2 98%, di mana pasien terpasang nasa kanul dengan kekuatan otot yang menurun pada ekstremitas kanan 4, ekstremitas kiri 3. Sedangkan pada pasien 2 didapatkan hasil analisa data yaitu pasien mengatakan bahwa pasien merasa lemas dan tidak dapat menggerakkan tangan kanan dan kaki kanan dengan keadaan umum lemah, kesadaran komposmentis GCS E4V6M5, di mana saat dilakukan pemeriksaan 12 saraf kranial terdapat masalah pada nervus kedua yaitu optikus, pasien tidak dapat melihat dengan baik, dan nervus ke-7 yaitu facialis, pasien tidak dapat mengekspresikan wajah dengan baik. Lalu dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 150/80, nadi 78 kali per menit, dengan respirasi 18 kali per menit, suhu badan 36 derajat Celcius dengan SpO2 100%, dengan kekuatan otot yang menurun pada ekstremitas kanan 3, ekstremitas kiri 5. Menurut asumsi penulis bahwa risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan embolisme dapat disebabkan oleh beberapa faktor pada pasien 1 dan pasien 2, di mana pada pasien 1 didapatkan kesadaran yang apatis dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 180/90, nadi 84 kali per menit, respirasi 23 kali per menit dengan suhu badan 36,4 derajat Celcius. Sedangkan pada pasien kedua didapatkan data yaitu pasien mengalami kelemahan dan tidak dapat menggerakkan tangan kanan dan kaki kanannya dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 150/80, nadi 78 kali per menit, dengan respirasi 18 kali per menit, suhu badan 36 derajat Celcius. Lalu diagnosis selanjutnya ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular, di mana pada pasien 1 didapatkan data keluarga pasien mengatakan pasien tidak dapat menggerakkan tangan kiri dan kaki kiri dengan keadaan umum lemah, pasien hanya dapat berbaring di tempat tidur, kebutuhan ADL sepenuhnya dibantu oleh keluarga dan perawat, dengan kekuatan otot yang menurun yaitu pada ekstremitas kanan 4, ekstremitas kiri 3. Sedangkan pada pasien 2 didapatkan hasil data yaitu pasien mengatakan kaki kanan dan tangan kanannya terasa lemah dan tidak dapat digerakkan, keadaan umum lemah, kebutuhan ADL pasien dibantu oleh keluarga dan perawat. Menurut asumsi penulis bahwa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular dapat terjadi oleh beberapa faktor pada pasien 1 dan pasien 2, di mana pada pasien 1 didapatkan pasien tidak dapat menggerakkan tangan kiri dan kaki kiri dengan kekuatan otot yang menurun. Sedangkan pada pasien 2 didapatkan data yaitu pasien merasa lemas dan tidak dapat menggerakkan tangan kanan dan kaki kanan. Selanjutnya ada risiko jantung berhubungan dengan kekuatan otot yang menurun, di mana dari hasil pengkajian yang dilakukan ditemukan masalah risiko jantung pada pasien pertama yaitu saat dilakukan pengkajian dengan menggunakan skala Morse, pasien dalam kategori sedang dengan kekuatan otot yang menurun dan ADL yang sepenuhnya dibantu oleh keluarga dan perawat dengan hasil skala Morse yaitu 30. Menurut asumsi penulis bahwa risiko jantung berhubungan dengan kekuatan otot yang melemah dapat terjadi akibat beberapa faktor pada pasien 1, yaitu meliputi skala Morse pada pasien kategori sedang atau tinggi dengan kekuatan otot yang menurun. Diagnosis selanjutnya yaitu nyeri akut berhubungan dengan pencederaan fisiologis, di mana dari hasil analisa dan perumusan masalah didapatkan diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen fisiologis pada pasien kedua, dengan data penunjang yaitu pasien mengatakan nyeri pada tangan kanannya akibat dari jatuh
kualitasnya terasa terbentur, terjadi di tangan kanan dengan skala 3, nyeri yang dirasakan hingga timbul, pasien tampak meringis saat nyeri datang, pasien terlihat gelisah dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 150/90 dengan nadi 78 kali per menit, respirasi 18 kali per menit dengan suhu badan 36 derajat Celcius. Menurut analisa penulis bahwa nyeri akut berhubungan dengan akibat pencederaan fisiologis dapat terjadi pada pasien 2 dengan beberapa faktor, yaitu meliputi akibat dari penyakit itu sendiri maupun akibat benturan dari benda tumpul atau benda tajam, dan bisa diakibatkan dari faktor stres. Lalu sebab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengkajiannya berdasarkan anamnesa pada pasien 1 dan pasien 2, umumnya didapatkan tanda dan gejala yang muncul, yaitu masalah pada gangguan anggota gerak. Sedangkan diagnosa keperawatannya pada pasien 1 didapatkan 3 diagnosa keperawatan, di mana diagnosa resiko korpusi cerebral tidak efektif tidak dapat teratasi, gangguan mobilitas fisik dapat teratasi sebagian, resiko jantung terasasi. Lalu pada pasien 2 didapatkan pula 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama, resiko korpusi cerebral tidak efektif tidak dapat teratasi, gangguan mobilitas fisik dapat teratasi sebagian, dan nyeri akut dapat teratasi. Lalu ada intervensi keperawatan yang dilakukan dalam kasus pada kedua pasien ini itu adalah disesuaikan dengan masalah keperawatan yang muncul dan berdasarkan tanda dan gejala mayor, minor, dan kondisi pasien saat ini. Lalu implementasi yang dilakukan pada pasien 1 dan pasien 2 sesuai dengan intervensi yang telah ada dan sesuai dengan kebutuhan pasien sistem hemoragik. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi tindakan. Ada sarannya, yaitu bagi penulis dapat menjadi acuan, menjadi bahan pembanding pada penelitian selanjutnya. Untuk tempat penelitian sendiri, bagi perawat ruangan diharapkan dapat melakukan tindakan keperawatan untuk memotivasi pasien. Lalu untuk perkembangan ilmu keperawatan diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu keperawatan dalam melakukan